Halo semuanya, dan selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar satu topik yang kedengerannya serem, statistika. Tapi tenang, buang jauh-jauh pikiran soal rumus-rumus rumit, anggap aja kita lagi jadi detektif data, mencoba membaca cerita yang tersembunyi di balik angka-angka. Udah siap? Yuk kita mulai petualangannya. Nah, coba lihat ini. Di depan kita ada data mentah, 9 nilai ujian siswa. Kelihatannya acak banget kan? Kalau cuma dilihat sekilas, ya cuma deretan angka aja, nggak ada artinya. Inilah wilayah yang akan kita petakan bareng-bareng. Pertanyaan besarnya adalah sebetulnya cerita apa sih yang mau disampaikan oleh angka-angka ini? Nah, inilah misi kita hari ini, mengubah data yang kelihatannya berantakan ini jadi sebuah wawasan yang jelas. Gini, untuk memahami data apapun, kita sebetulnya cuma perlu mulai dari dua pertanyaan kunci. Pertama, di mana sih pusatnya? Atau di mana data ini paling banyak ngumpul? Dan yang kedua, seberapa lebar sih sebarannya? Dua pertanyaan ini bakal jadi kompas kita. Oke, kita jawab pertanyaan pertama dulu. Kita akan cari pusat kota dari data kita. Kalau dalam bahasa statistik, ini namanya ukuran pemusatan data. Intinya, kita mau tahu di mana sih titik kumpul dari semua angka ini? Cara paling gampang buat nemuin pusatnya adalah dengan mencari modus. Modus itu ya gampangnya nilai yang paling sering muncul. Kalau kita bayangin data ini sebagai sebuah kota, modus itu kayak model rumah yang paling banyak kita temuin di mana-mana. Coba kita lihat data kita lagi. Langsung kelihatan kan? Angka 85 muncul sebanyak 3 kali, paling sering dibanding angka lainnya. Jadi modus kita adalah 85. Ini kasih kita petunjuk awal kalau banyak siswa yang dapat nilai di sekitar angka ini. Modus emang berguna buat lihat mana yang paling populer. Tapi itu kan belum tentu benar-benar jadi titik tengahnya kan? Gimana kalau kita mau cari nilai yang persis membelah data kita jadi dua bagian yang sama besar? Nah, disinilah median masuk. Median itu nilai tengah setelah semua datanya kita urutkan dari yang paling kecil ke paling besar. Ini kayak kita nemuin satu rumah yang letaknya pas banget di tengah jalan utama, jadi jumlah rumah di sebelah kirinya sama persis dengan jumlah rumah di sebelah kanannya. Oke, buat cari median, langkah pertamanya adalah urutkan dulu semua nilainya. Nah, setelah diurutkan kayak gini, kita bisa langsung lihat kalau angka 85 itu ada di posisi paling tengah. Ada 4 nilai di kirinya dan 4 nilai di kanannya. Jadi, median kita juga 85. Yang terakhir, untuk mencari pusat ada min, atau yang jauh lebih kita kenal sebagai rata-rata. Bedanya gini, kalau modus dan median itu cuma ngelihat nilai tertentu, min justru mempertimbangkan setiap nilai yang ada di dalam data. Caranya, kita jumlahkan semua nilai terus dibagi sama ada berapa banyak data. Setelah kita hitung, total semua nilai itu kan 730. Terus kita bagi dengan jumlah siswanya yaitu 9, dapat deh rata-ratanya 81,1. Coba perhatiin deh, angkanya sedikit lebih rendah dari modus dan median kita tadi. Kenapa ya? Soalnya, rata-rata itu dipengaruhi oleh semua nilai, termasuk nilai-nilai yang rendah kayak 65 dan 70. Ini ngasih kita perspektif pusat yang sedikit berbeda. Oke, pusat kota data kita udah ketemu. Tapi cerita kita belum selesai. Seorang perencana kota yang hebat itu nggak cuma tahu di mana pusatnya, tapi juga harus tahu seberapa luas wilayah kota itu. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, memetakan wilayah data kita atau yang disebut ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran yang paling dasar dan paling gampang itu namanya jangkauan atau range. Caranya simpel banget. Kita cuma perlu cari nilai paling tinggi dan nilai paling rendah. Terus hitung selisihnya. Ini langsung ngasih gambaran seberapa jauh sih rentang data kita. Di data kita, nilai tertingginya kan 95 dan yang terendah itu 65. Jadi tinggal kita kurangi aja. 95 dikurang 65, hasilnya 30. Artinya, jangkauan nilai di kelas ini adalah 30 poin. Ini kasih kita gambaran kasar seberapa bervariasi nilai siswa-siswanya. Tapi, jangkauan itu punya kelemahan. Kadang bisa menipu kalau ada satu aja nilai yang ekstrim banget. Biar pemahaman kita lebih dalam, kita pakai yang namanya kuartil. Kuartil ini pada dasarnya membagi data kita yang udah diurutkan jadi 4 bagian yang sama besar. Anggap aja kayak kita membagi kota kita jadi 4 lingkungan atau distrik yang berbeda. Cara kerjanya gini, dan ini gampang kok. Pertama, kita cari median, yang tadi udah kita temuin. Median ini juga disebut kuartil kedua atau Q2.
Habis itu, kita cari median dari separuh data yang ada di bawah Q2, nah itu jadi Q1. Terakhir, kita cari median dari separuh data di atas Q2, dan itu jadi Q3. Simple kan? Dan sekarang semua kepingan puzzle-nya sudah terkumpul. Kita udah nemuin pusat kotanya. Dan kita juga udah berhasil memetakan seberapa luas wilayahnya. Kenapa kita butuh dua-duanya? Karena cuma dengan menggabungkan keduanya, kita bisa dapat gambaran yang utuh, yang nggak salah kaprah. Jadi intinya begini, ukuran pemusatan itu ngasih tahu di mana pusat gravitasi data kita, sementara ukuran penyebaran itu ngasih tahu seberapa luas teritori yang ditempati data kita. Keduanya menceritakan bagian cerita yang berbeda, tapi saling melengkapi satu sama lain. Inilah peta lengkap dari data kita. Dari yang tadinya cuma sekumpulan angka acak, sekarang kita punya ringkasan yang super jelas. Data ini sekarang bercerita, sebagian besar siswa nilainya cukup baik, cenderung ngumpul di angka 85. Tapi ada beberapa siswa dengan nilai lebih rendah yang sedikit menarik rata-ratanya ke bawah. Jauh lebih jelas kan? Sebagai penutup, coba deh bayangin ini, gimana kalau ada kelas lain yang nilai rata-ratanya sama-sama 85, tapi nilainya tersebar dari 30 sampai 100? Cerita apa yang bakal kita dapat? Mungkin ceritanya jadi beda banget kan? Mungkin ada beberapa siswa yang jenius, tapi ada juga yang sangat kesulitan. Nah, itulah kekuatan statistika. Bukan cuma soal menghitung, tapi menafsirkan peta untuk memahami dunia di sekitar kita.